Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Febrianti. Saya akan menjelaskan materi tentang korosi pada kelas 12 semester 1. Pengertian korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki ini berupa perkaratan pada besi atau perkaratan pada permukaan besi. Nah, korosi dalam kehidupan sehari-hari disebut perkaratan. Mengapa korosi bisa terjadi pada logam? Proses korosi pada logam terjadi karena sifat logam yang mudah teroksidasi dan biasanya terjadi pada permukaan logam yang tidak seluruhnya homogen. Nah, homogen ini adalah permukaan yang tidak merata atau tidak rata. Nah, contohnya korosi pada permukaan logam atau besi. Bagaimana proses terjadinya korosi? Logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+, dan elektron Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada anoda. Nah, selanjutnya elektron yang dihasilkan akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas, sehingga menghasilkan air. Nah, air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk OH-, OH- O2 plus 2H2O plus 4 elektron, sehingga menjadi 4 OH-. Bagaimana proses terjadinya korosi? Kemudian ion besi plus 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3+, sesuai persamaan berikut. Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Hasil reaksi redoks pada logam besi adalah berupa senyawa oksida terhidrasi F2O3 X H2O atau disebut karat besi. Nah, reaksinya, reaksi pada anoda 4Fe menjadi 4Fe2+ plus 8 elektron, sehingga 4Fe2+ menjadi 4Fe3+ plus 4 elektron. Nah, reaksi pada katoda 3O2 plus 6H2O plus 12 elektron, sehingga menjadi 12 OH-, 4Fe plus 32O plus 6H2O menjadi 4Fe3+ plus 12 OH-, 4FeOH3. 4FeOH3 menjadi 2Fe2O3 X-H2O atau karat besi. Faktor-faktor penyebab korosi. Kelembapan udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya korosi. Yang kedua, oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Ketiga, larutan garam atau larutan elektrolit asam atau garam merupakan media yang baik untuk berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Keempat, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi, sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda. Kemudian yang kelima, keberadaan zat pengotor.
Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya korosi atau reaksi reduksi tembaga sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dan hasil pembakaran BBM pada permukaan logam maupun mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi semakin dipercepat. Keenam, kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dan air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Yang ketujuh, temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan peningkatannya temperatur maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadi tumpukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Nah, ke-8 pH. pH peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang lebih 7 semakin besar. Karena adanya reaksi reduksi, tambahan yang berlangsung pada katoda yaitu 2H+ plus 2 elektron sehingga menjadi H2. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katoda menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Yang ke-9, efek galvanik coupling. Kemungkinan logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut sehingga memicu terjadinya efek galvanik coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan enol antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemungkinan rendah. Efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anoda. Yang ke-10, mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Cara mencegah atau menghambat korosi. Mencegah kontak dengan oksigen dan air. Pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat dengan cara pemakaian logam, pembentukan lapisan pelindung misalnya besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless yang bermuatan 72% Fe, 19% Cr, 9% Ni. Menaikkan tegangan elektron. Pemakaian lapisan pelindung. Pemakaian lapis pelindung dengan cara pengecetan pelapisan senyawa organik atau pelumas. Pelapisan dengan gelas, pelapisan dengan logam, pelapisan logam yang lebih mulia, dilapisi logam dengan lebih mudah teroksidasi, menambah batang-batang logam yang lebih aktif dengan logam besi dan dicampur dengan logam lain, perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Nah, yang terakhir elektrokimiawi. Elektrokimiawi dengan cara eliminasi berbeda tegangan, menaikkan kemurnian logam, mencegah kontak dua logam, memakai inhibitor, isolasi logam dari larutan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, proses korosi mengubah logam besi Fe menjadi karat besi Fe2O3 X-H2O atau karat besi. Perubahan ini membuktikan bahwa proses korosi menghasilkan zat baru. Korosi atau perkaratan dapat dicegah dan diatasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya perjelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.